Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kalor dan hukum pertama termodinamika. Nah, apa kata hukum satu termodinamika? Hukum pertama termodinamika menjelaskan apabila sebuah sistem gas menyerap kalor dari lingkungan sebesar Q, maka oleh sistem mungkin kalor tersebut akan diubah menjadi pertama, usaha luar dan perubahan energi dalam. Kedua, menjadi energi dalam saja. Dan ketiga, menjadi usaha luar saja. Di mana hukum termodinamika pertama itu dirumuskan menjadi Q sama dengan W ditambah U. Nah, hukum pertama termodinamika ini yang kemudian disebut sebagai hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat dirubah ke dalam bentuk yang lain. Nah, selanjutnya penerapan hukum pertama termodinamika. Penerapan ini kita menganggap bahwa konsep energi pertama sekali dibahas dalam bentuk gas monoatomik, di mana ketika gas monoatomik, energi dalamnya atau U dirumuskan sebagai 3/2 NKT sama dengan 3/2 nRT. Pada sistem yang memiliki suhu berubah dari T1 berubah menjadi T2, maka perubahan energi dalamnya bisa dituliskan sebagai delta U sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 3/2 NK delta T, atau delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Pada persamaan gas ideal, kita masih mengingat bahwa P kali V sama dengan nRT. Maka nRT yang di sini bisa dirubah menjadi P kali V. Karena di sini delta T, maka bisa digunakan P kali delta V. Sehingga delta U sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 3/2 P2 kali V2 kurang P2 kali V1 sama dengan 3/2 delta P kali V. Penerapan hukum pertama termodinamika pada proses termodinamika yang pertama yaitu proses isotermal. Proses isotermal kita ketahui bahwa isotermal suhunya konstan atau delta T sama dengan 0. Karena nilai delta T sama dengan 0, maka rumus delta U juga akan bernilai 0. Kenapa? Karena delta T di sini dikali dengan sama dengan 0. Berapapun dikali 0 sama dengan 0. Berdasarkan hukum pertama termodinamika, maka nilai Q sama dengan delta U tambah W. Delta U-nya diganti dengan 0. W pada keadaan isotermal, nilai nilai usaha W adalah W sama dengan nRT kali ln V2 per V1. Sehingga persamaan hukum pertama termodinamika menjadi Q sama dengan 0 ditambah nRT ln V2 per V1. Sehingga Q sama dengan W sama dengan nRT ln V2 per V1. Kedua, terhadap proses isobarik. Isobarik kita ketahui adalah tekanan konstan, maka delta P-nya sama dengan 0. Sesuai dengan hukum satu termodinamika, maka Q sama dengan delta U tambah W. Delta U-nya kita masih ingat 3/2 P kali delta V. W rumusnya P kali delta V. Sehingga Q sama dengan 3/2 P kali delta V tambah P kali delta V. 3/2 ditambah dengan 2/2 menghasilkan 5/2 P kali delta V. Keadaan ketiga yaitu proses isokorik. Proses isokorik terjadi pada volume tetap atau delta V-nya sama dengan 0. Sehingga usaha pada isokorik bernilai 0. Maka hukum satu termodinamika menjadi Q sama dengan delta U tambah W, W-nya 0, maka Q sama dengan 3/2 NR delta T. Yang keempat, proses adiabatik. Dalam proses adiabatik, tidak ada pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan, sehingga nilai Q sama dengan 0. Maka hukum pertama termodinamika pada proses adiabatik menjadi Q
sama dengan delta U tambah W. 0 sama dengan delta U tambah W. Maka W sama dengan min delta U. W sama dengan min 3/2 NR delta T. Pertanyaan untuk kamu, tuliskan 3 kemungkinan yang akan terjadi jika sejumlah gas menyerap kalor dari lingkungan tempatnya berada. Setelah itu kita akan membahas mengenai kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Kapasitas kalor dituliskan dengan C, dengan rumus C sama dengan Q per delta T atau Q sama dengan C kali delta T. Pertanyaan untuk kamu. Pada dasarnya kapasitas kalor ada 2 jenis. Ayo cari tahu lebih banyak apa itu kedua jenis dari kapasitas kalor. Selanjutnya kita membahas mengenai kalor. Sebelumnya sudah pernah disinggung bahwa kalor adalah energi panas. Nah, jika sebuah benda diberikan kalor, maka akan terjadi 2 hal pada benda tersebut. Yang pertama, terjadi perubahan suhu. Yang kedua, terjadi perubahan wujud. Terjadi perubahan suhu berarti akan menjadikan rumus kalor menjadi Q sama dengan MC delta T. Sedangkan untuk perubahan wujud, rumus Q akan menjadi Q sama dengan M kali L. Di mana dengan catatan C air bernilai 1 kal per gram derajat Celcius dan lebur es sama dengan 80 kalori per gram derajat Celcius. Nah, harus diingat juga L di sini bisa menjadi kalor lebur, bisa juga menjadi kalor uap, tergantung perubahan wujudnya dari apa menjadi apa. Selanjutnya, kita membahas mengenai azas Bragg. Azas Bragg ini menyatakan jika dua buah benda disatukan, maka benda yang bersuhu lebih tinggi akan melepaskan kalornya, sedangkan benda bersuhu yang lebih rendah akan menyerap kalor sehingga terjadi keseimbangan termal, yaitu suhunya sama. Secara sederhana, azas Bragg dituliskan menjadi kalor lepas sama dengan kalor yang diserap atau Q lepas sama dengan Q serap. Pertanyaan untuk kamu, mengapa pakaian yang berwarna cerah lebih nyaman dikenakan saat cuaca panas daripada pakaian yang berwarna gelap? Selanjutnya perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3. Yang pertama berpindah secara konduksi. Kalor berpindah secara konduksi berarti kalor tersebut melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Contohnya ketika kamu memanaskan besi, ujung yang satu yang dipanaskan, ujung yang lain ikut memanas. Sedangkan besi tidak mengalami perubahan apapun. Rumusnya H sama dengan K kali A kali delta T per D. Yang kedua berpindah secara konveksi, yaitu kalor yang berpindah disertai dengan partikel-partikel zatnya. Contohnya ketika kamu memanaskan air, air yang di bawah akan naik ke atas, yang atas akan turun ke bawah, sehingga air itu akan terus berputar sehingga seluruhnya ikut panas dan mendidih. Rumusnya H sama dengan H kali A delta T pangkat 4. Yang ketiga yaitu secara radiasi. Perpindahan secara radiasi yaitu perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara atau medium. Contohnya sinar matahari, panasnya matahari bisa sampai ke bumi, panasnya api unggun bisa kita rasakan tanpa perlu menyentuh api. Rumusnya H sama dengan A kali E tau T pangkat 4. Nah, pertanyaan buat kamu selanjutnya ada 2, yaitu pertama dan kedua. Silakan diselesaikan, dicari kira-kira berapa jawabannya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.